Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Duldan Deol Fahmi, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membacakan biografi singkat seorang alim ulama yang berasal dari Turki, yakni Badi'uz Zaman Said Nursi. Beliau lahir pada tahun 1877 Masehi di sebuah desa bernama Nurs di sebelah Anatoli Timur. Ayahnya bernama Mirza, seorang sufi yang sangat wirai dan diteladani sebagai seorang yang tidak pernah memakan barang haram dan hanya memberi makan anak-anaknya dengan yang halal saja. Begitu juga dengan ibunya, Nuriye, seorang wanita yang salihah. Ia pernah berkata bahwa dirinya hanya menyusui anak-anaknya dalam keadaan suci dan berwudu. Menurut Muhammad Majlum Khan, dalam 100 muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah yang dirilis pada tahun 2008, sejak kecil Said Nursi tertarik kepada sufisme dan ajaran-ajaran pendiri tarekat Qadiriyah yang berpengaruh, Abdul Qadir Al-Jilani. Hubungan spiritual dan kasih sayangnya terhadap Syekh Al-Jilani terus menumbuh dan dari hari ke hari. Dia mengklaim telah dibimbing oleh Syekh Sufi yang mulia ini tatkala melakoni masa-masa yang paling bergolak dalam kehidupannya. Abdullah, abang Said Nursi, kemudian memotivasinya untuk memasuki sekolah di desanya ketika Said Nursi berusia 9 tahun. Diberkati ingatan kuat dan otak yang tajam, dia berhasil menghafal Al-Quran tanpa harus bersusah payah. Setelah meraih gelar diploma dalam ilmu keislaman pada usia 14 tahun, Said Nursi mempertimbangkan untuk meninggalkan pendidikan formal. Setelah itu, dia mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW yang mendorongnya untuk kembali melanjutkan studi. Said Nursi menguasai ilmu keislaman tradisional di bawah bimbingan para ulama termuka seperti Syekh Mehmet Selali dan Syekh Mehmet Emin Effendi. Setelah lulus sebagai sarjana Islam, Said Nursi pindah ke dekat Syirt. Di sanalah seorang ulama terkemuka bernama Syekh Fethullah Effendi menjulukinya Badi'uz Zaman atau keajaiban zaman karena keluasan ilmu dan pengetahuannya. Ketika popularitasnya menyebar ke penjuru Syirt, para ulama lokal dikabarkan menjadi sangat iri kepada Said Nursi. Setelah menguasai ilmu keislaman tradisional, Said Nursi mengejar pendidikan lanjutan dalam bidang filsafat, mistisme, sejarah, matematika, dan fisika. Pendekatan terhadap ilmu pengetahuan modern membuka cakrawala intelektualnya atas bahaya pemikiran sekuler barat. Hal ihwal itu mendorong Said Nursi untuk tidak hanya menentang pembagian sistem pendidikan Turki, tetapi juga menghimbau para pemimpin politik dan religius Turki untuk mereformasikan kurikulum pendidikan agama. Dengan begitu, sebuah generasi ulama baru dapat dididik untuk menghadapi berbagai tantangan yang dimunculkan oleh filsafat dan ideologi barat, sistem berpikir yang menurut Said Nursi tidak mengenal Tuhan. Selama periode ini, dia aktif terlibat dalam urusan sosial politik kekhalifahan Turki Utsmani. Sukron Faide meneroka dengan cerkas kritis dalam Islam in Modern Turkey, an intellectual biography of Badi'uz Zaman Said Nursi, bahwa Said Nursi ikut serta dalam perang melawan Rusia di garis depan Kaukasia. Tertangkap oleh pasukan Rusia, Said Nursi menghabiskan waktu selama 2 tahun sebagai tawanan perang di Rusia. Pada 1918, Said Nursi berhasil meloloskan diri dan kembali ke Istanbul lewat Wina. Di pinggiran kota Istanbul, dia berziarah ke makam Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Rasulullah. Pengasihan spiritual di dekat makam Abu Ayyub mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Said Nursi kemudian melakukan sebuah studi mendetail atas Al-Quran, Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan maktubat karangan Imam Rabbani Syekh Ahmad Sirhindi. Sesudah itu, Al-Quran menjadi sumber utama bimbingan dan pencerahan
spiritual baginya. Semasa mudanya, di usia sekitar 9 tahun, Syed Nursi mulai belajar Al-Quran dengan kakaknya Abdullah. Untuk mengembangkan dan meningkatkan pertama kalinya mereka pergi ke Madrasah Muhammad Afandi di desa Tak, dekat Isparta, yang pada saat itu ia menjadi kepala sekolahnya. Pemilik madrasah tersebut, Syekh Abdurrahman Taghi, sangat menyenangi murid-muridnya yang berasal dari Nurs. Ia pernah berkata bahwa salah satu dari muridnya kelak menjadikan Islam bangkit kembali. Namun Syed Nursi tidak lama di madrasah itu karena sering berkelahi dan merasa tidak cocok dengan guru dan murid-murid lainnya. Mungkin hanya itu, dikarenakan keterbatasan waktu, saya hanya akan menyampaikan itu saja. Terima kasih.